Tahun 1980-an adalah masa ketika Presiden Soeharto dan Orde Baru berada di puncak kekuasaan. Dengan kontrol militer yang kuat, ekonomi yang mulai tumbuh, dan dukungan besar dari negara-negara barat, Indonesia tampak stabil dari luar. Tetapi di balik stabilitas itu, ada ketegangan yang terus membara, terutama antara pemerintah dengan sebagian umat Islam yang merasa suara mereka dipinggirkan. Pemerintah Orde Baru memaksakan kebijakan asas tunggal Pancasila. Semua organisasi, baik sosial, politik maupun keagamaan, diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Bagi sebagian umat Islam, ini dianggap sebagai upaya untuk mereduksi peran agama dalam kehidupan berbangsa. Rasa kecewa dan penolakan semakin kuat, terutama di daerah yang religius. Di Jakarta Utara, kawasan Tanjung Priok dikenal sebagai daerah padat penduduk dengan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai buruh pelabuhan, pedagang kecil, dan pekerja kasar. Masyarakatnya religius, masjid menjadi pusat kehidupan sosial. Disinilah ketegangan mulai bermula. Pada awal September tahun 1984, aparat memasang spanduk berisi himbauan yang menyinggung kewajiban menerima asas tunggal Pancasila. Spanduk itu dipasang di dekat Masjid As-Saadah. Beberapa warga merasa tulisan dalam spanduk tersebut menyinggung ajaran Islam. Seorang pemuda bernama Amir Biki bersama kawan-kawannya menegur aparat yang memasang. Alih-alih didengar, mereka justru ditangkap. Penangkapan ini memicu kemarahan warga. Umat Islam setempat menilai pemerintah tidak hanya tidak peka, tetapi juga bertindak sewenang-wenang. Dalam situasi itu, sejumlah tokoh agama setempat menggelar tablik akbar. Masjid As-Saadah menjadi pusat berkumpulnya ribuan jamaah. Dalam ceramahnya, para ustadz menyerukan agar umat berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, melawan ketidakadilan, dan tidak takut menuntut hak. Pada malam 12 September 1984, massa yang berjumlah ribuan mulai bergerak. Mereka berjalan beriringan keluar dari masjid, menelusuri jalan-jalan sempit menuju kantor Koramil. Teriakan takbir menggema di udara, membawa semangat keberanian sekaligus amarah. Sebagian membawa spanduk, sebagian lagi hanya berjalan dengan tangan kosong. Namun, aparat sudah menunggu. Tentara dengan senapan otomatis berjaga di sepanjang jalan. Saat massa semakin dekat, situasi memanas. Menurut beberapa saksi, sempat terjadi negosiasi singkat, tetapi segera diwarnai teriakan dan dorongan. Dalam hitungan menit, letusan senjata terdengar. Peluru tajam ditembakkan ke arah massa yang tidak bersenjata. Orang-orang berlarian panik, sebagian terjatuh, sebagian tertembus peluru. Suasana berubah menjadi lautan darah. Jalanan sempit Tanjung Priok malam itu menjadi saksi jeritan manusia yang bergelimpangan. Banyak korban tewas di tempat, ada yang tubuhnya segera diangkut menggunakan truk militer. Menurut kesaksian warga, mayat-mayat itu dibawa ke tempat-tempat yang hingga kini tak pernah diketahui jelas keberadaannya. Pemerintah hanya mengakui puluhan korban, tetapi saksi mata menyebut jumlahnya bisa mencapai ratusan orang. Esok harinya, Tanjung Priok berubah sunyi. Tentara berpatroli. Warga takut keluar rumah, dan keluarga korban menangis dalam diam. Tidak ada berita besar di media massa, karena semua pemberitaan dikontrol ketat. Televisi dan surat kabar hanya menyiarkan versi resmi pemerintah bahwa ada kerusuhan kecil yang ditangani aparat. Bagi warga Tanjung Priok, tragedi itu menimbulkan trauma panjang. Banyak keluarga kehilangan anggota, tetapi tak pernah tahu di mana jasad mereka dimakamkan. Ada ibu-ibu yang hingga puluhan tahun menunggu anaknya pulang tanpa kabar. Ada anak-anak yang tumbuh besar tanpa ayah, hanya dengan cerita samar tentang malam penuh darah itu. Selama Orde Baru, tragedi Tanjung Priok dilarang dibicarakan. Jika ada yang berani menyinggung, mereka bisa ditangkap. Bertahun-tahun lamanya, luka itu dipendam dalam diam. Baru setelah reformasi 1998, kasus ini diusut kembali. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk untuk mengadili sejumlah perwira militer. Beberapa jenderal aktif pada masa itu didakwa, tetapi hasilnya jauh dari harapan. Sebagian dibebaskan, sebagian dijatuhi hukuman ringan, dan akhirnya dibatalkan di tingkat lebih tinggi. Bagi keluarga korban,
keadilan tidak pernah benar-benar datang. Namun, meski keadilan hukum gagal ditegakkan, sejarah tidak bisa dihapus. Kesaksian para korban, catatan aktivis, dan penelitian akademisi membuat tragedi Tanjung Priok tetap hidup dalam ingatan bangsa. Tragedi ini menunjukkan betapa rapuhnya sebuah bangsa ketika penguasa menutup telinga terhadap suara rakyat, dan betapa kejamnya kekerasan negara ketika rakyat hanya ingin didengar. Hingga kini, setiap kali tanggal 12 September tiba, sebagian keluarga korban dan aktivis HAM mengadakan doa bersama. Mereka berziarah ke makam, menyalakan lilin, dan berdoa agar bangsa ini tidak lupa. Sebab, bangsa yang melupakan sejarahnya berisiko mengulang kesalahan yang sama. Saudaraku, mari kita ambil hikmah dari tragedi ini. Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi soal menjamin suara rakyat tak dibungkam. Agama bukan ancaman bagi negara, melainkan penopang moral bagi bangsa. Dan sejarah bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk mengingat agar luka itu tidak pernah terulang lagi. Jika kalian ingin kisah-kisah sejarah bangsa Indonesia terus diangkat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dukungan kalian adalah semangat agar kisah-kisah kelam dan heroik bangsa ini tetap hidup dalam ingatan generasi mendatang.